nih capek sama kamu hidup miskin. Aku mau beli ini beli itu susah, ngerti gak sih? Ya tapi kan aku udah beliin kamu banyak. Aku udah beliin kamu tahu bulat kemarin. Udahlah, kamu pikir dengan beli kayak gitu cukup? Aku tuh pengen beli segala-galanya. Masa nggak cukup kan ada banyak rasanya. Ada barbecue, ada markis. Udah. Aku tuh capek sama kamu. Udah mending kita putus. Halo teman-teman semuanya. Boleh minta tepuk tangannya dong hari ini yuk. Mantap. Tadi gue baru diputusin sama cewek. Ya ampun. Dikira dia ketika gue putus hidup gue akan susah. Ya emang susah dari lahir. Iya. Hari ini pada sehat semua ya? Sehat. BPJS sudah dibayar belum nih? Belum ya, kalau belum jangan nunggak dong ya. Ntar datangnya sama debt collector lu ntar. Kartu kredit kali ya ampun. Ini pada sokin hari ini ya. Sobat-sobat miskin nih. Tenang bro, sama. Gue juga hidup di kehidupan yang susah, tenang. Kita satu genre. Gue buat gambarannya nih, susahnya hidup gue tuh kayak dulu tetangga gue ada yang kebakaran. Itu di rumahnya yang masuk cuman selangnya doang. Saking sempitnya gang kecil tuh. Bahkan dulu mobilnya aja di luar tuh. Bahkan dulu tuh karena rumah gua tuh sempit, rumah gua tuh kecil, ya ampun. Gua tuh dulu ya kalau misalkan masuk pintu nih, terus jalan 3 kedipan udah nyampe pintu belakang. Udah gitu rumah orang lagi. Dan kita tuh sebagai orang susah gitu ya, emang ya kalau di situ tempat tidur kita, di situ ruang tamu, dan di situ kita bercengkrama. Jadi gue kalau tidur sama keluarga gue ya udah nyampingan aja, nggak beda jauh sama ikan lele gitu. Jadi karena kita emang tidurnya sebelahan saudaraku ya, di mimpi kita juga sempet tegor-tegoran. Sempet gue. Dan emang terlahir dari keluarga yang susah, jadi harta yang paling berharga di rumah gue adalah BPKB. Harta yang paling berharga adalah BPKB. Jadi gue sempet ngerasain gue tidur itu sebelahnya motor. Lu pernah nggak ngerasain? Buat lu yang tidur sebelahnya motor, ya ampun, hati-hati karena mimpinya ngegas. So, weng gitu tiba-tiba. Gitu. Bahkan dulu gue sempet tuh pas waktu lagi tidur terus gue kebangun, terus gue ngigo gitu. Akhirnya kebangun gara-gara kepala gue kejedot sebakbor gitu tiba-tiba. Aneh banget gitu, dan emang gitu rumah gue tuh rumah yang kita tuh harus memaksa seluruh keadaan barang-barang di rumah itu harus lembur. Kenapa harus lembur? Karena lampu di rumah gue tuh cuma satu, tapi satu lampu gunanya buat nerangin 2 ruangan. Itu di rumah lu pernah nggak? Pernah ya? Bahkan di rumah gue ember itu kerjanya bukan cuma buat nampung air, tapi dia juga bisa buat ganjel pintu. Diganjel gitu, diisi dulu ya kan. Nah kalau digobrak ada orang gitu. Sebisanya lo ada orang begini tiba-tiba lo gebrak-gebrak lo gitu kan. Nah makanya nih gara-gara ekonomi gua agak lemah gitu ya, jadi gua untuk nyari cewek, deketin cewek itu agak susah gitu. Iya. Di gua buru-buru gua deketin cewek, ampun buat hidup aja ngos-ngosan. Susah gitu. Bahkan gua dulu pernah ikut aplikasi yang buat nyari-nyari jodoh. Namanya Minder, lu tau gak? Lu tau gak? Oh ya. Itu adalah aplikasi yang kalau kita swipe kanan, geser ke kanan nih. Terus ceweknya juga geser ke kanan. Dua-duanya ada di kanan berarti. Enggak dong, bercanda ya kan. Jadi kalau misalkan dua-duanya geser ke kanan, berarti kita akan match. Kita akan bisa chattingan sama dia. Pernah waktu itu gue ketemu sama cewek yang cantik banget. Itu kulitnya ya ampun putih banget kayak tembok orang kaya. Ada yang kalau diusap kayak plak tuh ada tuh. Jadi gue dulu sempet tuh. Terus gue tanya sama cewek itu kan, Mbak mohon maaf nih Mbak, kenapa Mbak bisa geser ke kanan? Terus Mbaknya jawab, iya Mas maaf, HP saya jatuh katanya.
Sedih banget. Bahkan dulu gue sempet pacaran sama cewek, durasinya cuma 2 jam. Iya, sedih banget kan. Itu kenapa kita bisa pacaran, karena ceweknya itu kalah truth order. Lu bayangin coba pacaran 2 jam, lo Avenger aja 3 jam coba. Sedih banget gue. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya udah, kalau emang kehidupan gue susah, berarti yang harus gue rubah adalah usaha gue. Biar keadaan ekonomi kita naik, ya kan? Kita semua di sini nih, ya kan? Biar kita bisa naik nih ekonominya, biar kita hidup juga bisa nyaman. Kalaupun kita punya jodoh yang ribet, yang banyak mau, ya gampang, tinggal dikasih, ya kan? Iya. Tinggal kasih somai. Enggak dong. Jadi tinggal kita kasih apa yang dia mau gitu, dan kita bisa menanggulanginya. Tiba-tiba coy, kemarin pas waktu gue pengen nyari cewek, gue pengen nyari jodoh untuk ibu dari anak-anakku, ya kan? Temen gue tiba-tiba datang malah nawarin investasi yang namanya cryptocurrency. Ya ampun, kok dia bisa tiba-tiba kepikiran nawarin ke gue gitu. Nah kita mau orang susah boro-boro mikirin namanya investasi. Orang kita buat ngutang aja di warung harus koalisi. Kita harus kerja sama. Iya. Bahkan dulu pernah, ya ampun gua karena emang orang susah gitu ya. Gua dulu pas waktu ke warung gua teriak beli, ya ampun, nggak ada yang keluar. Takut diutangin. Ya kan? Dan kita sebagai orang yang pengen ngutang, buat nunggu abang-abang itu keluar, kita ngapain? Kita main-mainin beras. Ya kan? Terus berasnya ditaruh di literan, abis itu diratain. Ya kan? Terus kalau kita pengen ngelihat abang-abangnya, kita harus geser dulu. Kita geser saset kopi ya. Ya kan? Harus begitu tuh. Bahkan gue punya harapan gitu, gue kayak gue harus kaya nih, gue harus naik ekonomi gue. Biar kalau misalkan gue kesana beli nggak ada yang keluar. Biar nanti pas waktu gue kaya, ya ampun, gue nggak mau lagi beli di warung dia. Biar dia yang ke rumah gue. Dan akhirnya gue pengen tahu nih, apa sih namanya cryptocurrency itu. Gue tanya sama dia, itu apa sih cryptocurrency? Terus akhirnya dia tanya lagi ke gue, lu kenapa pengen nanya? Iya, gue pengen naikin keadaan ekonomi gue dong, ya kan. Dia jelasin. Jadi nih Sel, cryptocurrency itu adalah investasi berupa aset kripto. Waduh, gue masih belum ngerti nih. Kalau asepso gue tahu, ya kan. Aset kripto gue apa? Gue nggak tahu nih. Terus dia bilang, nih Sel, di beberapa orang di luar negeri nih, itu cryptocurrency bisa jadi alat tukar di dunia digital maupun dunia goib. Kaget gue kan, mentang-mentang gue goib ya tiba-tiba. Enggak, itu bercanda kata dia. Bercanda. Jadi itu bisa jadi alat tukar di dunia digital. Oh, mantap juga nih ya kan. Jadi kata dia, di Indonesia itu cryptocurrency bisa diperjualbelikan di platform seperti contohnya toko kripto. Nah, koinnya itu katanya bermacam-macam. Ada namanya Bitcoin, ada namanya Ethereum. Itu lagu Dono tuh, lagu Dono. Terus ada juga yang namanya Ripple gitu. Apa susah lah pokoknya lah. Kita kalau ngomong bahasa Inggris orang susah belibet ya kan. Orang buat belajar bahasa Inggris saya dari Google Map gitu ya. Susah banget gitu ya. Nah, terus kata dia, keuntungannya Sel, kalau misalkan lu ikut di cryptocurrency, itu selisih harga dari proses jual belinya, itu kita bisa menarik keuntungan dari sana. Wih, terus gue bilang, keuntungannya sebesar apa? Lu kalau ikut cryptocurrency, kalau misalkan lu bisa maininnya, lu bisa beli telepon 1 pabrik katanya. Jadi kita hidupnya agak berisik banget tuh, gitu, untuk begitu. Nah, itu terus dia bilang, Sel, lu kalau misalkan milih investasi itu sama kayak milih jodoh. Terus gue bilang, kok bener. Karena sama pengalaman gue juga begitu. Gue dulu waktu deketin cewek, gue pernah deketin cewek, ya kita gak ada pacaran, gak ada apa gitu, kita deket banget. Tapi cewek ini setiap hari itu selalu minta pulsa sama gue. 1 tahun gue deket, ya ampun, gue bisa buka counter itu. Sedih banget, tiap hari gue ngirimin pulsa mulu, kadang ngirimin teluh juga kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, di investasi gue juga pernah ngalamin. Lu pernah gak sih diajak investasi bodong gitu? Pernah gak sih? Investasi yang kita hanya diiming-imingin akan mendapatkan yang namanya kapal pesiar. Ya kan? Ya oknumnya dapat kapal pesiar. Lah kita cuma dapat kapalan doang. Ya?
Jalan juga susah. Susah banget hidup gitu. Makanya nih kita sebagai orang miskin nih, orang susah nggak apa-apa kita susah di ekonomi, tapi jangan kita susah belajar, ya dong. Akhirnya gue cari tahu nih, gue tanya sama dia, gue pengen belajar apa sih bedanya cryptocurrency sama saham. Beda. Kata dia, kalau saham atau forex itu keuntungannya atau ruginya itu bisa dinilai dari mata uang yang kita milikin dan tergantung dengan harga pasar. Nah ini pasarnya nggak jual kangkung nih, beda. Dia jualnya jual saham. Tapi pasarnya ini dia tuh harganya bisa naik turun. Jadi ada banyak sekali aspek yang bisa membuat harganya naik turun. Kayak contohnya nih, harganya tuh bisa fluktuatif. Kayak contohnya ekonomi dunia, bisa juga kondisi politik dunia, bisa juga ada kondisi hati gitu bisa. Nah sedangkan nih sahabat-sahabat miskinku yang ada di sini, cryptocurrency itu kata dia lebih mudah diprediksi. Wih, kok bisa ya kan? Kata dia nih, iya bisa karena cryptocurrency itu hanya bergantung dengan faktor di dunia kripto aja. Jadi mau ibaratnya nih Dajjal turun ke bumi, dunia kripto aman-aman aja. Bahkan kalau Dajjal nih tahu dia ikutan main. Terus kan gue bilang, bro kita kan orang susah, mainnya gimana? Gampang nggak? Gampang. Itu mudah dimengerti kalau lu bisa belajar dan juga bisa ngerti cara mainnya. Terus gue bilang sama dia, kita kan orang susah, buat makan aja susah gitu, apalagi investasi. Ini investasi hanya untuk orang kaya aja apa kagak? Dia jawab, enggak. Sambil nunjuk gue tuh, enggak gitu. Ini investasi Sel, ya. Ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Terus gue bilang mahal nggak ikutannya? Kata dia gimana? Tenang Sel, lu punya uang 50.000 nggak? Punya. Itu lu pakai bisa buat main di cryptocurrency. Wih, gue kok murah banget ya kan? Kita dengan 50.000 dengan gocap nih bisa main di cryptocurrency. Itu tuyul aja sekali jalan cepet lu. Gocap doang lu itu. Makanya terus kata dia, tenang Sel, kalau misalkan lu bisa maininnya, lu pinter maininnya, itu 50.000 bisa jadi 500 juta. Wih, gua kaget, gua hampir serangan jantung itu. Tapi untungnya gue serang balik ya kan, jadi aman gitu. Nah begitulah seharusnya cinta ya kan. Bukan besar uang yang kita milikin, tapi skill yang bermain ini dong. Makanya akhirnya gue berterima kasih nih sama toko kripto gitu, karena akhirnya gue bisa bersyukur gitu. Bersyukur karena dulu ya ampun kehidupan gue cuman putus cinta. Gue cuman bisa putus dari ari-ari. Tapi karena toko kripto akhirnya gue bisa punya kesempatan untuk memutuskan diri gue dari garis kemiskinan. Akhirnya kita orang miskin bisa kaya, ya kan? Mari kita satukan suara teman-teman semuanya. Kita sahabat-sahabat miskin bisa kaya. Ada yang bayar. Bayangin lu gue stand up kagak ada yang bayar. Mulut tertawa batin menangis.